our yogis practice Vipassana meditation according to the Satipatthana Sutta. In the Satipatthana Sutta, the Buddha also taught about postures. Today, I would like to talk about postures. Para yogi di sini berlatih meditasi Vipassana yang berdasarkan kepada Satipatthana Sutta. Di dalam Satipatthana Sutta, Sang Buddha juga mengajarkan mengenai postur atau mengenai posisi tubuh. Hari ini saya akan menyinggung atau akan memberikan Dhamma Desana mengenai postur atau mengenai posisi tubuh tersebut. The Buddha taught there are 4 postures: walking, standing, sitting, and lying down. Of the 4, we yogis practice mostly sitting and walking. Sitting meditation for 1 hour, walking meditation for 1 hour. Beginner yogis are advised, if they could not sit for 1 hour, it doesn't matter, but trying to sit for 1 hour, at least half an hour, without changing the position. But for walking meditation, should practice completely for 1 hour. In this way, they could maintain or they could develop their mindfulness in walking meditation. When they walk for 1 hour completely, then they would sit for 1 hour without changing the position. Sang Buddha mengajarkan ada 4 macam postur atau posisi tubuh, yaitu jalan, berdiri, duduk, dan berbaring. Dari keempat posisi tubuh tersebut, yogi mempraktekkan sebagian besar adalah duduk dan jalan. Duduk selama 1 jam dan jalan selama 1 jam. Bagi yogi pemula, disarankan jika mereka tidak mampu duduk selama 1 jam, bukanlah suatu masalah. Tetapi cobalah untuk duduk selama 1 jam tersebut. Paling tidak duduk selama setengah jam tanpa mengubah posisi tubuhnya, tanpa menggerakkan tubuhnya. Tetapi untuk meditasi jalan seharusnya berlatih selama 1 jam penuh. Dengan cara demikian, maka yogi dapat mengembangkan atau dapat menjaga perhatian penuhnya di dalam meditasi jalan. Ketika mereka melakukan meditasi jalan selama 1 jam ini dengan lengkap, dengan penuh, maka yogi akan mampu duduk selama 1 jam tanpa mengganti atau merubah posisi tubuh mereka. Yogis are also instructed how to practice walking meditation. In the instruction, our late most Venerable Mahasi Sayadaw explained how to practice walking meditation. Then 1 step noting, right step, left step. 2 steps noting, lifting, dropping. 3 steps noting, lifting, moving forward or pushing forward and dropping.
respectively, we must practice. Yogi juga diberikan instruksi bagaimana untuk berlatih meditasi jalan. Berdasarkan instruksi dari Yang Mulia Mahasi Sayadaw, beliau menjelaskan atau menerangkan bagaimana berlatih meditasi jalan tersebut. Mulai dari satu langkah, yaitu langkah kanan, langkah kiri, dan kemudian 2 langkah, angkat, taruh, dan kemudian 3 langkah, angkat, maju, taruh, angkat, maju, taruh. Dengan cara demikian, maka kita seharusnya melatih meditasi jalan kita berdasarkan instruksi tersebut. As we practice sitting meditation correctly, we also must practice walking meditation correctly. First, our posture. We have to stand up straight. We should not bend our head too low. If we bend our head too low, yogis would have headache or dizzy. That's why keep the body straight. Should not bend the head lower. Then keep the eyes down. Do not close the eyes. In sitting meditation, you have to close your eyes completely. In walking meditation, you don't need to close your eyes. Just keep the eyes down. When you keep your eyes down, you will not see very far, only 4 or 5 feet distance you would see. You will not know who is passing by. Then you keep your mind on the foot. Don't pay attention to the abdomen or nostril when you practice walking meditation. Keep your mind on the foot. Seperti ketika kita berlatih duduk meditasi dengan benar, kita juga seharusnya berlatih meditasi jalan dengan benar. Dari posisi meditasi jalan tersebut, kita juga harus menjaga posisi tubuh kita. Kita menjaga agar tubuh kita tegak. Demikian juga dengan kepala kita. Jangan menundukkan kepala kita terlalu dalam. Karena ketika kita menundukkan kepala kita dengan cara demikian, maka akhirnya yogi akan mendapatkan sakit kepala atau merasa pusing. Dengan demikian, menjaga agar tubuh dalam kondisi yang tegak. Jangan menundukkan kepala terlalu dalam. Selain itu, menjaga agar mata Anda mengarah ke bawah. Jangan menutup mata Anda ketika Anda melakukan meditasi jalan. Pada saat Anda duduk bermeditasi, Anda menutup mata Anda dengan rapat. Tetapi ketika Anda bermeditasi jalan, jangan menutup mata Anda, tetapi Anda menjaga mata Anda, mengarahkan mata Anda agar melihat ke bawah. Dengan cara demikian, ketika Anda mengarahkan mata Anda ke bawah, maka Anda hanya akan melihat kurang lebih sekitar 1-2 meter di depan Anda. Dan Anda dengan cara demikian tidak akan mengetahui siapakah yang ada di sekitar Anda, orang-orang yang ada di sekitar Anda. Jagalah agar batin Anda selalu terarah ke kaki. Jangan memberikan perhatian ke area perut ataupun ke hidung Anda pada saat Anda melakukan meditasi jalan. When you practice walking meditation, trying to control your eyes always. Do not look around.
Do not look at anywhere. Trying to keep the eyes always down. Pay attention to your object, that is your foot. Then your hand. Should not swing your hand while you are walking. You may fold your hand, or you may keep at the front or at the back. So, walking distance, not too far and not too short. If you walk too far distance, then you will not control your mind. Your mind will scatter everywhere or may restless. That's why should not walk too far distance. Also not too short. If you walk too short distance, back and forth you practice, you might have disease. That's why not too far and not too short distance. Ketika Anda berlatih meditasi jalan, jagalah agar mata Anda terarah ke bawah. Jangan membiarkan mata Anda melihat kian kemari atau melihat terlalu bawah atau terlalu dekat. Jagalah mata Anda untuk selalu mengarah ke bawah dan berilah perhatian kepada objek Anda, yaitu kaki Anda pada saat meditasi jalan. Selain itu, jangan membiarkan tangan Anda berada di samping, kemudian bergerak ketika Anda berjalan. Ketika Anda melakukan meditasi jalan, jagalah agar tangan Anda terkait di depan Anda ataupun di belakang tubuh Anda. Jarak yang Anda ambil pada saat Anda melakukan meditasi jalan, janganlah terlalu jauh ataupun terlalu dekat. Karena ketika Anda berjalan terlalu jauh, maka Anda tidak akan mampu mengontrol batin Anda. Batin Anda akan tercerai-berai, akan menjadi gelisah karenanya. Oleh karena itu, pada saat Anda melakukan meditasi jalan, ambillah jarak yang tidak terlalu panjang. Demikian juga jika jarak yang Anda ambil terlalu pendek, karena jarak yang pendek atau terlalu pendek tersebut, maka Anda mungkin akan mengalami rasa pusing karenanya. When you walk, should not walk around in different direction, just stick in one line, back and forth. It is good. Just stick in one line, back and forth. Practice. Also, when you practice walking, you should take note of the footstep closely. Right step, left step. From the beginning to the end of step, should start one note. That is right step, left step. Try to follow on every step. Do not think anything what you are going to see. Do not expect anything. Do not search for anything. Do not analyze anything. As yogis are instructed, mindfulness is most needed. That's why trying to carry your mindfulness on the step from the beginning to the end. Ketika Anda berjalan, Anda janganlah berjalan berkeliling atau berjalan di arah yang berbeda-beda. Ketika Anda berlatih meditasi jalan, ambillah satu jalur meditasi jalan dan kemudian berjalan bolak-balik. Dengan cara demikian akan membantu Anda bermeditasi dengan baik.
Ketika Anda berlatih meditasi jalan, Anda juga harus melakukan pencatatan pada langkah kaki Anda dengan sepenuhnya, dengan sungguh-sungguh, langkah kanan, langkah kiri. Melihat atau mencatat gerakan tersebut dari awal sampai akhir tiap langkah. Dengan demikian, Anda melakukan satu langkah, satu pencatatan. Mencoba untuk mengikuti tiap-tiap langkah tersebut. Jangan berpikir mengenai apapun, apa yang akan Anda alami nantinya, apa yang Anda akan lihat nantinya. Janganlah mencari-cari, janganlah mengharapkan apapun. Seperti yang diinstruksikan kepada para yogi, perhatian penuh sangatlah penting. Oleh karena itu, cobalah untuk membawa perhatian penuh Anda di tiap langkah yang Anda lakukan, dari awal sampai akhir tiap-tiap langkah tersebut. Indonesian language noting on the step and Burmese noting on the step, more or less the same. Burmese noting, be lan de. When you step your left foot forward. Nya lan de. When you step your right foot forward. Step. Indonesian language, langkah kiri, kanan kiri, more or less the same. It is good. In this way, you should practice mindfully. If you use English word, right step, left step. Some yogis say right, left. If you say right, still your foot taking action, not finished yet. The foot doesn't touch on the ground yet, but noting already finished. That's why if you want to use English language, right step, left step. You have to note right step, left step. Do not note right foot or left foot. It is not the right way to note. Right step, left step. Sayadaw mengatakan bahwa yogi-yogi Indonesia dan yogi-yogi Myanmar ketika melakukan pencatatan langkah melakukannya dengan sama. Dalam bahasa Myanmar mereka mengatakan pelande, nyalande, atau dalam bahasa Inggris dikatakan sebagai left step, right step. Di dalam bahasa Indonesia menyatakan sebagai langkah kiri, langkah kanan. Dengan pencatatan demikian merupakan pencatatan yang bagus, karena Anda haruslah melatih perhatian penuh. Ketika Anda menggunakan kata langkah kanan, langkah kiri, atau dalam bahasa Inggris sebagai left step, right step, maka Anda melakukan gerakan kaki, mencatat gerakan kaki tersebut sama dengan pencatatan Anda. Beberapa yogi mereka melakukan pencatatan dengan kanan, kiri. Ketika Anda melakukan pencatatan kanan kiri ini, maka pada saat Anda selesai melakukan pencatatan, gerakan langkah kaki Anda saat itu belumlah selesai terjadi. Langkah kaki Anda di saat itu belum menyentuh tanah seluruhnya. Oleh karena itu, dengan pencatatan kanan kiri ini tidak sesuai dengan gerakan kaki Anda. Pencatatan yang terjadi tidak seiring dengan gerakan kaki Anda. Selain itu, janganlah mencatat sebagai kaki kanan, kaki kiri, karena hal ini juga bukan merupakan hal yang benar. Anda haruslah melakukan pencatatan dengan mencatat langkah kanan, langkah kiri. So what we are told to take note of right step from the beginning to the end. When we take note of it, pay attention, pay close attention. So we are reminded, pay close attention. Pay close attention means be very careful, not just
simply noting. If we just simply note right step, our noting mind will not go to the movement closely. So, as we are Vipassana practitioner, every moment, whatever we do, we have to be mindful. The mindfulness is very important, as the Buddha taught. That's why you also understand how the Buddha reminded us, taught us, Adapa, putting effort. I also have explained the mental energy or mental effort, physical effort. So you have to take note of it closely. Sekarang kita mengetahui bagaimana kita berlatih meditasi jalan seperti yang telah diinstruksikan. Melakukan pencatatan langkah kanan, langkah kiri. Ketika Anda melakukan pencatatan langkah kanan, Anda melakukan mengamati gerakan kaki Anda dari awal sampai akhir. Ketika Anda melakukan pencatatan langkah kiri tersebut, Anda harus memberikan perhatian Anda sepenuhnya. Perhatian yang sepenuhnya ini artinya adalah Anda melakukannya dengan penuh kehati-hatian. Anda tidak hanya sambil lalu saja melakukan pencatatan langkah kiri. Karena ketika Anda melakukan pencatatan secara sambil lalu mengatakan langkah kiri tersebut, maka pada saat itu batin yang mencatat tidak akan mampu pergi atau melihat gerakan tersebut dengan sepenuhnya, dengan dekat. Kita semua adalah praktisi Vipassana. Oleh karena itu, setiap momen apapun yang kita lakukan haruslah dilakukan dengan penuh perhatian. Penuh perhatian ini sangatlah penting, seperti yang Sang Buddha ajarkan. Sang Buddha selalu mengajarkan atau mengingatkan kita atapa, yang artinya adalah usaha, mengerahkan usaha. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu energi mental atau usaha mental. Anda haruslah memberikan perhatian penuh Anda sepenuhnya, melakukan pencatatan sepenuhnya dengan dekat ke objek. So in one step, you have to be very careful, note it closely. Do not allow your mind goes away. So in one step, you could note closely, then another step. Note very carefully. So on every step, you have to be very careful, noting it closely till you reach at the end of walking path. In this manner, you will know yourself, how you feel. You may not be aware of anything yet if you are beginner yogi, but one thing you might be aware. You might be aware yourself. Dengan demikian, dalam satu langkah Anda haruslah melakukan pencatatan dengan sangat hati-hati. Mencatatnya dengan sepenuhnya, dengan dekat. Jangan membiarkan batin Anda berkelana keluar. Satu langkah Anda melakukan pencatatan dengan dekat, dengan sepenuhnya. Dan kemudian langkah yang lain, langkah selanjutnya Anda pun melakukan dengan cara demikian. Anda melakukan pencatatan dengan penuh kehati-hatian. Dengan demikian, maka setiap langkah Anda akan sangat berhati-hati,
melakukan pencatatan dengan sepenuhnya, dengan dekat, sampai akhir dari jalur meditasi jalan Anda. Dengan cara demikian, maka Anda akan dapat mengetahui dari dalam diri Anda sendiri apa yang Anda rasakan pada saat Anda melakukan meditasi jalan tersebut. Bagi yogi-yogi pemula, Anda mungkin belum mendapatkan apapun atau merasakan apapun. Tetapi satu hal yang pasti Anda ketahui, yang harus pasti Anda sadari, Anda harus menyadari diri Anda sendiri, mewaspada terhadap diri Anda sendiri. How our yogis, I would like to ask, are you aware of when you are walking, what you feel? Sayadaw mengajukan pertanyaan kepada para yogi, pada saat Anda melatih meditasi jalan, apakah yang Anda rasakan? I believe you feel something, but you may not know what you feel. You never walk in such a manner when you live in your home unless you practice vipassana meditation. When you enter the retreat, practice vipassana meditation as you are advised. You move very gentle and slow manner, very peaceful manner. Look not very tired because you move slowly and gently, gracefully, but your mind pay close attention on every steps. You try to catch the beginning part of movement till end of the move. So on every steps, mentally, you might be tired. You might be tired because you are concerned about the movement closely. You are also encouraged to know what is happening in the body, in the mind. That's why you try very hard on every steps. At the end of the walking path, you might feel a bit tiredness in your shoulder or in the neck, tiredness. So it will be clear in your mind. Sayadaw yakin bahwa yogi mengalami atau merasakan perasaan tertentu. Anda mungkin tidak mengetahui apa yang Anda rasakan. Anda tidak pernah berjalan dengan cara demikian di dalam kehidupan Anda sehari-hari, kecuali ketika Anda telah berlatih meditasi vipassana. Ketika Anda masuk ke dalam retreat meditasi vipassana, seperti yang disarankan, maka Anda bergerak dengan lembut, dengan perlahan-lahan, dengan sikap yang penuh kedamaian. Pada saat Anda memperhatikan, Anda merasakan bahwa tidak akan capek pada saat Anda melihat dengan cara demikian, karena yogi bergerak dengan tenang, bergerak dengan perlahan-lahan, bergerak dengan anggun. Tetapi batin memberikan perhatian kepada tiap-tiap langkah, mencoba untuk dapat menangkap tiap-tiap langkah tersebut, dari awal langkah sampai akhir langkah itu. Dengan cara demikian, maka dari tiap-tiap langkah,
secara mental Anda mungkin merasa capek karena Anda mengonsentrasikan perhatian Anda ke tiap-tiap gerakan tersebut dengan sepenuhnya. Anda juga akan memiliki keingintahuan apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam tubuh dan batin Anda. Oleh karena itulah mengapa Anda berusaha dengan sekuat tenaga di dalam tiap-tiap langkah Anda sampai akhir dari jalur meditasi jalan Anda. Anda merasa lelah baik di daerah bahu Anda ataupun di daerah leher Anda. Dengan cara demikian, Anda akan dapat merasakan hal ini di dalam diri Anda sendiri. Anda merasakannya dengan jelas di dalam batin Anda. If you do not pay attention on every step, let's say the casual noting, you do not pay close attention, just superficial, even sometimes the noting mind doesn't go to the object closely, and sometimes you also cannot control your eyes looking around or gazing. So you will not feel tired. You will not feel tired because just normal and something like relaxing. So you will not feel tired. Do not mention yet what you understand, what you notice. If you really practice respectfully in walking meditation, pay close attention on every step, you might feel tired even though you move gently, smoothly and slowly. So you understand, meditation is not easy job. It is very tiring. Or you understand, this also is understanding. Meditation, just relaxed way, cannot understand the teachings of the Buddha. Must practice. That's why the Buddha taught atapa, putting effort. Understand. One yogis in Burma, I had a farmer. You know, farmer's job very hard. In the sun, in the rain, they have to work very hard. Even a farmer complained, I don't want to practice meditation, it is so hard. And better to work in the farm paddy field. So, not that easy job, but benefit is great. It is very hard. Once we can get the object closely, what we are told, confidence arises within ourselves. Then, at the beginning, we feel tired. Once we can catch the object closely with the confidence, we have a lot of energy, mental energy and physical energy. In this way, 1 hour, we don't think. It is so long. Even more, we still want to continue when our mind is concentrated. Because slow movement, back and forth, right step, left step. Noting one step, you don't need to be too slow. Just you have to generate your mindfulness in one step noting, just gentle way, and 2 steps and getting more slow, more gentle. Noting 3 steps, getting more gentle and slow. This depending on your mindfulness. When your mindfulness is getting better, you really appreciate how the slow movement help you to understand the Dhamma clearly. That's why in one step noting, you don't need to be too slow. But as a yogi, remember,
must be gentle and slow movement. Jika Anda tidak memberikan perhatian pada tiap-tiap langkah Anda, jika Anda melakukan pencatatan secara sambil lalu atau hanya di permukaan saja, kadangkala pencatatan batin Anda tidak mengikuti objek dengan dekat. Kadangkala ada saat itu Anda mengarahkan mata Anda kian kemari, melihat ke sekeliling Anda. Dengan demikian, maka karena pencatatan yang sambil lalu seperti itu, Anda tidak merasakan lelah. Anda hanya merasa Anda berjalan dengan kondisi yang normal atau dengan cara yang rileks. Jangan mengatakan tentang hal ini. Bahkan Anda mungkin juga tidak mendapatkan pengertian apapun, tidak mengetahui apapun yang sedang terjadi di tiap langkah kaki Anda. Jika Anda berlatih dengan penuh hormat pada saat Anda bermeditasi jalan, memberikan perhatian sepenuhnya di tiap-tiap langkah kaki, maka Anda mungkin akan merasa lelah. Walaupun Anda bergerak dengan tenang, bergerak dengan halus dan dengan perlahan. Anda akan mengetahui bahwa meditasi bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Meditasi merupakan suatu pekerjaan yang melelahkan. Pengertian ini pun akan muncul di dalam diri Anda. Dengan jalan yang rileks atau yang santai, tidak akan membuat Anda mengerti tentang apa yang Sang Buddha ajarkan. Oleh karena itulah mengapa Sang Buddha selalu mengajarkan mengenai atapa atau usaha. Dengan usaha, maka Anda akan dapat mengerti. Di Myanmar, yogi-yogi yang berada di Myanmar, mereka akan mengetahui. Bagi petani di Myanmar, mereka harus bekerja dengan sangat keras di ladang. Tetapi petani-petani itu pun mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan tidaklah seberat ketika mereka berlatih meditasi, ketika sedang berlatih meditasi. Mereka mengatakan daripada berlatih meditasi, lebih baik mereka bekerja di ladang. Karena menurut mereka, pekerjaan di ladang lebih ringan daripada ketika berlatih meditasi. Apa yang kita lakukan, berlatih meditasi vipassana tidaklah mudah, tetapi manfaat yang didapatkan adalah luar biasa. Sesuatu yang sangat keras dilakukan, sesuatu yang tidak mudah dilakukan, tetapi ketika Anda mampu mendapatkan objek dengan sepenuhnya, dengan dekat, maka keyakinan diri akan muncul di dalam diri Anda. Anda akan memiliki keyakinan diri ini ketika Anda mampu melihat objek dengan jelas, mendapatkan objek dengan jelas. Pada saat awal, ketika Anda berlatih, Anda merasakan perasaan yang lelah. Tetapi ketika Anda mampu mendapatkan objek dengan jelas, dengan dekat, maka dengan menggunakan usaha, maka pada saat itu akan muncul energi mental, energi fisik di dalam diri Anda. Dengan cara demikian, maka Anda dapat melakukan meditasi 1 jam tanpa berpikir dan tidak merasakan hal tersebut sebagai sesuatu yang sangat lama. Karena pada saat itu batin Anda terkonsentrasi dengan baik, bergerak perlahan, jalan bolak-balik selama 1 jam tersebut. Pada saat Anda melakukan meditasi jalan dengan 1 pencatatan atau 1 langkah ini, Anda janganlah bergerak terlalu pelan. Anda hanya perlu untuk penuh perhatian di tiap-tiap langkah Anda. Pada saat Anda berlatih meditasi jalan 1 langkah ini, Anda melakukan meditasi jalan dengan lembut, dengan perlahan, tetapi tidak terlalu perlahan. Ketika Anda penuh perhatian terhadap gerakan kaki Anda dalam meditasi 1 langkah ini, secara perlahan-lahan Anda akan bergerak semakin perlahan, semakin halus, dan Anda akan dapat melakukan pencatatan 2 langkah ataupun 3 langkah. Pencatatan 2 langkah dan 3 langkah ini akan terjadi semakin perlahan, menjadi semakin halus. Bergantung kepada perhatian penuh Anda.
Jika perhatian penuh Anda menjadi semakin baik, maka Anda akan merasakan bahwa dalam tiap-tiap gerakan yang diperlambat itu akan membantu Anda untuk mengerti Dhamma dengan lebih jelas. Oleh karena itulah, pada saat Anda melakukan satu langkah meditasi jalan, janganlah bergerak terlalu perlahan, tetapi bergeraklah dengan diperlambat dan dengan halus. When you reach at the end of walking path, you have to stop. Then you have to take note of standing, 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 mindfully. When you note standing mindfully, you have to remember you are standing. So you will see how your body is like a stick. From the head to the toe, you have to be aware of. Then noting, standing, standing, standing. Noting it closely. When the mind is on your body, you might be aware something. Sure, when the mind doesn't go anywhere, still on your body, you might feel or you might see something. Do not turn immediately, take your time. And the standing, keep your body and head straight. What we are told while walking, do not bend our head too low. But when yogis practice respectfully, they might look at their foot. They might feel without looking at the foot. The noting mind doesn't go to the object closely. That's why mostly in yogis, when they are walking, they look at their foot and note the right step, left step. So might feel a bit tired in the shoulder or in the neck. When you reach at the end of walking path, you keep your body and head straight. Then you note standing, standing, standing for some time or several times. Do not turn immediately. This can help you to release tiredness, but you are still carrying your mindfulness. You do not break your mindfulness. While you are walking, you carry the mindfulness, noting right step, left step. When you reach at the end of walking path, you still carry the mindfulness by noting standing, standing, standing. Stand for a while, then take note of it mindfully. Then turn, you have to turn your body. When you turn your body, move slowly and mindfully as many times as you can. Moving, 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 moving as many times as you can. Not quick turning around. Some yogis, they turn very fast. One round, turning and finish. Not second time noting turning. So you have to take note of turning, 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 turning. Move slowly and mindfully. When you move natural movement, your foot also move natural way. Then turning back to the walking path, then again stop. Then note standing, standing, standing. And this way you would take about 2 minutes or 3 minutes to standing and turning, then you won't feel tired. So if you practice walking meditation in this way.
Ketika Anda mencapai akhir dari jalur atau jalur meditasi jalan Anda, maka Anda kemudian berhenti dan melakukan pencatatan berdiri, berdiri, berdiri dengan penuh perhatian. Ketika Anda berdiri dengan penuh perhatian, Anda mengingat kondisi Anda, posisi tubuh Anda yang sedang berdiri. Anda dapat melihat bahwa tubuh Anda pada saat itu seperti sebatang tongkat, dan Anda memperhatikan dari ujung kepala Anda sampai ujung kaki Anda. Anda menyadari kondisi tersebut dan mencatat sebagai berdiri, berdiri, berdiri. Ketika Anda melakukan pencatatan dengan sepenuhnya, dengan penuh perhatian ini, maka ketika batin Anda berada di dalam tubuh Anda, memperhatikan tubuh Anda, maka Anda mungkin akan merasakan atau melihat sesuatu. Ketika Anda melakukan pencatatan berdiri ini, janganlah memutar tubuh Anda dengan segera. Ambillah waktu Anda untuk melakukan pencatatan pada saat Anda berdiri tersebut. Ketika Anda sedang berdiri, jagalah agar tubuh Anda dan kepala Anda dalam posisi yang tegak. Karena pada saat Anda sedang berjalan, kadangkala kepala Anda tertunduk ke bawah, berusaha melihat gerakan kaki Anda, karena berkeinginan untuk melihat gerakan kaki Anda dengan jelas. Oleh karena itu, maka rasa capek pada bahu dan leher Anda akan muncul. Ketika Anda berlatih meditasi jalan dengan penuh hormat, Anda diminta untuk tidak memperhatikan gerakan langkah kaki Anda. Anda melakukan pencatatan tanpa melihat gerakan kaki Anda. Tetapi bagi yogi, ketika Anda tidak dapat melihat gerakan kaki Anda tersebut dengan jelas, mereka cenderung untuk melihat gerakan kaki dengan sesungguhnya menggunakan mata mereka. Dengan demikian, maka pada saat itu kepala mereka tertunduk dalam, dan hal ini membuat rasa lelah pada leher dan juga pada bahu. Dengan melakukan pencatatan berdiri, berdiri, berdiri dengan kondisi tubuh yang tegak, baik kepala ataupun tubuh, setelah beberapa waktu atau dengan beberapa pencatatan, maka akan membantu Anda untuk dapat melepaskan rasa lelah tersebut. Janganlah memutar tubuh Anda dengan segera di saat itu. Dengan demikian, ketika Anda mencatat berdiri, 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 maka Anda menjaga perhatian penuh Anda. Anda tidak memutus perhatian penuh Anda di saat itu. Ketika Anda berlatih meditasi jalan, Anda menjaga perhatian penuh Anda dengan melakukan pencatatan langkah kanan, langkah kiri. Di akhir meditasi jalan, Anda tetap menjaga perhatian penuh ini dengan mencatat berdiri, berdiri, berdiri. Anda melakukan pencatatan dengan penuh perhatian. Setelah itu, Anda kemudian baru memutar tubuh Anda. Ketika Anda memutar tubuh Anda lakukan dengan perlahan-lahan dan dengan penuh perhatian. Ambillah waktu Anda selama yang Anda inginkan. Mencatat sebagai berputar, 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 atau bergerak, bergerak, bergerak secara perlahan-lahan. Jangan melakukan dengan cepat-cepat, karena saya ada memperhatikan beberapa dari para yogi ketika mereka memutar tubuhnya, mereka melakukan dengan sangat cepat. Hanya satu putaran mereka telah kembali ke posisi meditasi jalan mereka sebelumnya, membalik tubuhnya ke posisi jalan yang semula. Janganlah melakukan hal demikian. Ketika Anda melakukan pencatatan berputar, 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 lakukanlah dengan penuh perhatian dan dengan perlahan-lahan. Maka pada saat itu Anda dapat melihat gerakan kaki Anda secara alami berputar dari satu langkah ke langkah yang lain, membuat tubuh Anda berputar ke arah semula. Dan setelah Anda memutar tubuh Anda secara penuh ke arah semula, Anda kemudian mencatat kembali
posisi tubuh Anda yang berdiri, menyadari posisi tubuh Anda berdiri, dan mencatat sebagai berdiri, berdiri, berdiri. Dengan cara demikian, maka Anda mungkin menghabiskan waktu 2-3 menit mencatat posisi berdiri sampai berputar. Dan setelah itu, Anda kembali melakukan meditasi jalan Anda. So, stay on one step noting. Train our mind, noting on every step. Mindfulness is important. The steps are not so important. Even one step, it is not that easy, not that easy to follow on every steps. The more you are careful, the more you are working very hard, the more you understand your mind, the condition of your mind. Thoughts take more often your mind away. Your mind doesn't stay on your foot. You will be aware, or you may notice. You may know it. Even though you are noting right step, left step, more often, and the thoughts take your mind away. It shows your mindfulness is still weak, not so much mental energy. That's why, respectfully, and note one step, right step, left step, and don't think that one step noting is very easy. It is lower level. Don't think of it. Noting many steps, higher level. My mindfulness is very good. Don't think of it. Even one step, if you are very careful, very difficult. Very difficult. Otherwise, it will be like the soldiers. Soldiers, when they are marching left, right, left, right, left, right, their mind doesn't stay with their foot. And they may think other things. They are yogis, even though they know the right step, left step, the mind doesn't follow, the mind doesn't follow the footstep, then the mind goes everywhere. If so, you will not know anything in the footstep. Also, do not, do not expect many stages in the step. Many stages. You haven't seen yet many stages. You are trying to carry your mindfulness on every steps. Unless your mindfulness follow on every steps, you will not see many stages or many particles. Don't talk about particles. Don't talk about it. Whether or not I could follow the footstep closely. If you could follow the footstep closely, this means your mindfulness is getting better. With strong mindfulness, you might be aware something, some feeling. You are not aware, because even though you do not practice meditation, always we are walking. We use our legs, walking here and there. We never know in the walking. Now with the mindfulness you practice, then you might be aware something with your practice and with your mindfulness. That's why one step noting, taking note of it closely, attentively and diligently. Dengan cara demikian, maka Anda melakukan pencatatan dalam tiap-tiap langkah, melatih batin Anda mencatat satu langkah ke langkah selanjutnya. Perhatian penuh sangatlah penting, tetapi banyaknya langkah yang Anda ambil tidaklah penting. Setiap langkah
tidaklah mudah. Pencatatan dalam satu langkah ini pun tidaklah mudah untuk diikuti tiap-tiap langkahnya. Semakin Anda bekerja, semakin Anda berusaha dengan sekuat tenaga, maka Anda akan semakin mengerti bahwa batin Anda biasa terisi dengan pikiran-pikiran. Batin Anda tidak tinggal di objek setiap saat. Anda mungkin akan mengetahui mengenai hal ini. Bahkan ketika Anda melakukan pencatatan langkah kiri, langkah kanan, batin Anda tidaklah tinggal di objek. Batin Anda selalu berkelana kian kemari. Dengan demikian, maka pada saat itu sebenarnya batin Anda adalah batin yang lemah. Batin Anda tidak memiliki energi mental yang kuat. Jika Anda melakukan pencatatan dengan penuh hormat, mencatat langkah kanan, langkah kiri, janganlah berpikir bahwa satu langkah ini merupakan pencatatan yang mudah. Janganlah berpikir bahwa dengan semakin banyak pencatatan, maka perhatian penuh Anda merupakan perhatian penuh atau batin yang lebih baik, kondisi yang lebih baik. Satu langkah merupakan pencatatan satu langkah sangatlah susah. Karena jika tidak, maka ketika Anda melakukan pencatatan dengan tidak sungguh-sungguh, dapat dikatakan seperti prajurit yang mengatakan kanan kiri ketika mereka berbaris. Mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di langkah kaki mereka. Pada saat mereka mencatat kanan kiri, batin mereka selalu berada di luar, tidak berada di langkah kaki mereka. Ketika yogi melakukan pencatatan langkah kanan, langkah kiri, maka batin Anda seharusnya tidaklah pergi keluar. Batin Anda haruslah tinggal di objek gerakan langkah kaki Anda, tidak berkelana kian kemari. Dengan demikian, maka Anda akan mengetahui sesuatu di dalam langkah kaki yang Anda ambil tersebut, yang Anda perhatikan tersebut. Janganlah memiliki ekspektasi atau pengharapan bahwa Anda akan melihat semakin banyak langkah dalam tiap-tiap meditasi jalan yang Anda lakukan. Cobalah untuk membawa perhatian penuh Anda di tiap-tiap langkah Anda. Jika perhatian penuh ini tidak mengikuti tiap-tiap langkah Anda, maka Anda tidak akan mampu melihat apa yang sedang terjadi di dalam tiap langkah Anda tersebut. Anda tidak akan mampu melihat dengan jelas. Banyaknya langkah yang Anda lakukan dalam satu langkah kaki atau melihat partikel-partikel pada saat Anda melakukan meditasi jalan tidaklah penting. Janganlah membicarakan mengenai hal ini ketika Anda berlatih meditasi jalan. Anda haruslah melakukan pencatatan dan memiliki keyakinan bahwa saya dapat mengikuti tiap-tiap langkah kaki saya dengan sepenuhnya, dengan dekat. Dengan demikian, maka batin Anda akan menjadi semakin baik. Dengan selalu tinggal penuh perhatian terhadap tiap-tiap langkah kaki Anda, maka Anda mungkin akan mampu menyadari tentang sesuatu, merasakan tentang sesuatu pada tiap-tiap langkah kaki Anda tersebut. Sekarang ini ketika Anda berlatih penuh perhatian terhadap ketika Anda melatih meditasi jalan Anda, ketika Anda berlatih dengan tidak penuh perhatian, bergerak kian kemari, melangkah bolak-balik, Anda tidak akan mengetahui apa yang sedang terjadi di saat itu. Pengalaman-pengalaman atau perasaan-perasaan apakah yang muncul di dalam diri Anda di saat itu. Sekarang dengan penuh perhatian Anda berlatih meditasi jalan. Oleh karena itu, Anda mungkin akan mengetahui sesuatu, merasakan sesuatu ketika Anda berlatih dengan penuh perhatian tersebut, dibandingkan dengan sebelumnya ketika Anda melakukan meditasi jalan dengan sambil lalu. Oleh karena itu, melakukan meditasi jalan satu langkah, melakukan pencatatan satu langkah ini, langkah kanan, langkah kiri,
harus Anda lakukan dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh perhatian, dengan tekun, dan dengan sepenuhnya. That is enough for today. May you be well and happy. May you be able to practice meditation diligently. May you understand the Dhamma clearly as they really are. Then attain Nibbana. Dhamma Desana untuk malam ini sampai di sini, cukup sampai di sini. Dan saya mengharapkan agar para yogi berbahagia dan damai. Semoga para yogi dapat berlatih meditasi dengan tekun. Semoga para yogi dapat mengerti Dhamma dengan jelas sebagaimana adanya dan mencapai Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.